Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Kamu juga harus bersaksi. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman-Nya, apabila penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hari ini, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk merenungkan peran Roh Kudus dalam hidup kita, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi juga sebagai saksi. Tuhan Yesus tahu, hidup ini tidak mudah. Bahkan ketika kita merasa sendiri, gagal, cemas, atau ditolak, Tuhan Yesus tahu, Dia tidak akan meninggalkan kita. Penghibur akan datang, katanya. Bayangkan, roh kebenaran tinggal di dalam kita. Bukan sekedar teman biasa, bukan sekedar motivator, tapi pribadi ilahi yang tahu isi hati kita lebih dari siapapun, yang selalu berkata, "Aku bersamamu, aku tidak pergi." Lalu Tuhan Yesus berkata, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Disinilah kita diajak masuk lebih dalam. Mungkin kita berpikir, siapa aku ini Tuhan, sampai bisa bersaksi tentang-Mu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pilih-pilih, bukan yang paling pintar atau paling suci yang Dia panggil, tetapi yang mau. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah jatuh, tapi justru dari situ Tuhan Yesus mau kita bersaksi. Aku pernah terluka, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkanku. Aku pernah hilang arah, tetapi Roh Kudus menuntun aku kembali. Bersaksi bukan soal mimbar besar. Kadang itu lewat pelukan kita pada teman yang sedang menangis. Kadang lewat kesabaran kita saat orang lain marah. Kadang lewat kesetiaan kita saat dunia menyuruh menyerah. Itulah Roh Kudus bekerja, dalam diam tapi penuh kuasa. Hari ini, mari kita membuka hati kita untuk mengizinkan Roh Kudus memenuhi kita, bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk menguatkan langkah dan memberi kita suara kebenaran untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus hidup
dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bersama Roh Kudus kami bisa menjadi terang dan garam dunia, bukan karena hebatnya kami, tetapi karena Engkau yang hidup di dalam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.